sudah tuliskan. Ada sebagian yang sudah sudah saya kasih komentar, ada yang belum. Namun semua sudah saya catat. Rata-rata kesalahan kekurangannya sama. Nanti saya coba buka satu-satu gitu ya. Terus perbaikannya seperti apa. Begitu kalau malam ini yang ada aja orangnya. Yang tidak ada tidak apa-apa. Oke. Baik. Kita akan mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Baik, saya akan memulai dengan yang yang isi dulu. Saya share dokumen Anda. Terus kemudian sinamu ya lumayan ya, Amsilati, Tasrif, Jurumiyah. Dulu kamu nanti ke kita dong. Di pinggir bisa lah. Sinamu kurang piye gue ya, Ambo ya. oke. Terus aku apa lagi sih? Yang ada 1-2 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan nanti bisa diinformasikan ke saya, bisa untuk segera melengkapi. Ada satu mahasiswa yang terlambat mengumpulkan. Oke. Dan kita akan mulai ini yang hadir saja di sini, kita urutkan ya dari presensi. Mbak Farida itu ada. Oh, nggak ada. Oke, Mbak Mas Gayo belum mengumpulkan. Mbak Ira ada? Oke, Ira ada. Baik, kita buka. Ya, kita buka filenya Mbak Ira ya. Mbak Ira itu kekurangannya, karena ini mereviewkan kekurangannya. Ira. Tapi kan dijelasin pakai bahasa Indonesia lagi. Oke, kita akan coba lihat di sini. Jadi dengan mengembangkan pengembangan media belajar dan bla 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 bla. Nah, kalau dengan nulisnya seperti ini ya Mbak ya. Oke ya, kita akan coba analisa satu-satu. Judulmu kan ini ya. Ini rencananya untuk skripsi apa levis atau apa Mbak? Aku suka ngaji tanah sini. Atau rencananya levis Pak, tapi belum saya mulai sebenarnya. Nggak apa? Itu tuh nasihat-nasihat masyarakat hamba. Itu tuh nasihat Masih itu kayak rencana dulu itu. belajar tentang kemasyarakatan. Jadi kalau kayak gini, Saya mulai levisnya. tentang kesejahteraan, Apa itu? kayak gini toh. Itu nasihin. Seru Kalau lah, saya nilai kemerdekaan. itu baru ditulis di sini aja dulu udah banyak sekali kan. Nggak ada Kemerdekaan yang nanti unik buka lagi menurut di saya, Pidato Nasional karena saya ini kemerdekaan. bukan bidang saya. Mungkin kalau Anda bidangnya, ya Anda bisa mengatakan ini sangat unik gitu. Namun saya mengatakan banyak yang ini. Oke, kalau jenengan mau judul ini seperti ini ya, berarti Aku tolong bungkusin ya. motivasi atau latar belakang yang jenengan ini adalah yang tentang ini. Ya, kalau kita pecah-pecah ya Mbak ya, pengembangan media belajar dan fisika. Ini satu itu harus ada informasi tentang ini. Ini saya kasih warna. Pokoknya aku nasi. Topik-topiknya terus Android gitu ya. Berarti jenengan harus ada tentang itu. Model React, kamu nggak tahu nih ya model React. Ini kan kata utamanya ke model React. Berarti harus ada latar belakang di bidang itu. Terus yang kedua adalah elastistis dan hook. Oke, bisa ditangkap Mbak? Kata kuncimu itu ini satu. Oh, ini sama ya. Iya Pak. Berbeda. Oke. Ya, kalau jenengan mau menggunakan metode ini berarti minimal gitu kan, jenengan harus menceritakan tentang ini, cerita tentang latar belakang memilih ini, latar belakang metode ini, dan latar belakang tentang ini, motivasi gitu ya. Latar belakang itu apa misalkan saya mau ini jauh gitu kan, misalkan saya mau sekarang kenapa perlu media pembelajaran, itu satu. Yang kedua gitu,
kenapa materi ini. Oke, jadi latar belakangmu minimal harus ada 4 paragraf. 1 paragraf tentang ini, 1 paragraf tentang ini, 1 paragraf tentang itu. Oke, bisa ditangkap Mbak Ira? Ini ya, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, ini dia. Ini sangat benar sekali. Jadi, contoh misalkan ya, saya mau meneliti tentang sepeda motor, namun dengan cerita jumlah jalan di Indonesia adalah sekian ribu. Jadi sangat jauh sekali, gitu ya. Nah, ini kan sangat jauh sekali. Ponsel di Indonesia, pakai market share segala, gitu ya. Ini sangat jauh sekali. Oke. Kalau saya pembimbingnya ini useless. Tidak usah kalau saya loh ya. Nanti pun ada pembimbing lain yang nggak baca, oh bagus tulisannya banyak. Gitu ya Mbak ya. Kalau saya tidak usah dibaca, tidak usah ya, tidak saya pergunakan kalau saya. Gitu ya. Ini terlalu jauh juga. Kalau saya, ya, kalau saya sukanya untuk the point. 4 paragraf itu poin kita. Jadi kalau yang ini kan tentang pengguna. Kalau ini topiknya apa? Paragraf pertama Mbak. Halo Mbak Ira. Ya tentang penggunaan teknologinya Pak, gitu. Penggunaan teknologi ponsel. Padahal jangan di sini nggak ada latar belakang penggunaan teknologi ponsel. Mereka nggak ngapain gitu kan? Boros-borosin tas gitu ya. Terus kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi ini salah nulis gitu ya. Transportasi juga salah nulis gitu ya. Ini panjang sekali. Sistem pembelajaran ini jenengan baru cerita sistem pembelajarannya panjang sekali. Terus baru cerita fisika, ini nggak urut. Ini pembelajaran fisika, habis itu malah pendidikan. Ini penting malah jenengan hanya sedikit. Jadi kurang pasnya itu kalau saya mau merombak ya, kalau kita mau boleh merombak ya. Kalau diperkenalkan boleh merombak. Jadi saya buat ini aja ya, note gitu ya. Pertama, dengan paragraf 1-nya ceritanya tentang apa? Pembelajaran fisika. Ya sudah, langsung masuk ke ini. Ini paragraf pertamamu. Ini paragraf pertamamu. Tujuan pembelajaran ini melebar ke mana-mana nanti. Langsung tuh deploy pelajaran fisika dalam mengenai ini. Pelajaran fisika langsung nggak usah diselentekkan untuk poin pelajaran fisika itu uniknya di mana, biasanya permasalahannya apa. Jadi jangan buat poin tentang pembelajaran fisika. Apa yang mau tentang fisika, pelajaran fisika? Mau juga menjelaskan fenomena, apa, menyelesaikan masalah atau macam-macam. Terus dan lain-lain dengan problematika yang ada, yang menyatakan garis besarnya itu adalah bahwa pembelajaran fisika gitu kan, ujungnya nanti pembelajaran fisika memerlukan media. Oke, ini endingmu di sini. Bisa nggak Mbak? Jadi satu paragraf itu kata utamanya pembelajaran fisika, kalimat utama adalah memerlukan media. Udah itu toh, ini kata kuncinya itu ini kata kunci. Jadi kan silahkan mengembangkan sendiri, mencari referensi berkaitan dengan itu. Terus kemudian paragraf pertamamu menurut saya lebih enak. Terus ini pendidik, wah jauh sekali, ini pendidik, pembelajar. Kamu kan nggak pakai pendidikan, langsung pembelajaran memerlukan sebuah media pembelajaran. Gitu udah, ini sama atas itu dikumpulin jadi satu braille gitu sama media pembelajaran. Baru contoh medianya pakai apa? Dengan baru
video cerita media pembelajaran menggunakan Android. Ini yang jenengan ceritakan saat ini, misalnya cerita saat ini pembelajaran media pembelajaran itu seperti apa. Dengan menyebut antara paragraf 1 sama paragraf berikutnya, jadi ada kata sambungnya kayak gitu terus menerus gitu Mbak. Terus nanti baru setelah pembelajaran terus yang berikutnya adalah materinya ya, model gitu kan. Selain media dengan tinggal nambahin itu untuk kata ini, selain media hal yang penting dalam pembelajaran bla bla bla. Contoh model pembelajaran, contohnya apa gitu kan. Terus ada model React. Ini kan menawarkan model React itu kenapa? Compare sama yang lain. Kesalahannya apa? Jadi bisa diselesaikan pakai model React tadi. Terus baru yang ketiga, yang bagian jenengan modul apa? Elastisitas. Ditambahi pada proses pembelajaran fisika khususnya kelas bla bla bla, ada salah satu materi yang menjadi bla bla bla. Kesulitankah? Apa ini referensinya? Oh ini. Terus dengan mengkolaborasikan, maka nanti ceritakan materi itu sulit, maka perlu media untuk mempelajarinya. Sudah, jadi runtut, dengan bisa menuliskannya akan sangat smooth seperti itu Mbak Ira. Oke, bisa difahami Mbak? Iya Pak. Mohon yang lain juga menyesuaikan gitu. Terus kemudian yang perlu ini kan, dalam penulisan ilmiah yang lazim itu bukan React-nya di depan, namun melalui strategi relating, experiencing gitu kan, being, cooperating, and transferring dalam kurung React gitu. Biasanya kayak gini yang benar, yang lazim saya temui. Baru dengan cerita model React ini, contoh ini udah lumayan negatif benar yang bagian ini. Terus dari uraian tersebut maka kita menawarkan media pembelajaran berbasis React. Masalahnya apa membuat ini? Nah, mainlah. Jadi barulah jenengan muncul ke sini. Nah, proses pembuatan pembelajaran itu masalah apa enggak? Kalau enggak masalah, ya enggak usah dijadikan tulisan permasalahan. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran? Kalau jenengan mau meneruskan ini jadi masalah, di atas di latar belakangmu juga sama ditulis. Pengembangan media pembelajaran dengan metode React memiliki banyak kesulitan. Di antaranya ini, menurut ini kesulitannya ini, menurut ini kesulitannya ini. Seperti itu Mbak. Jadi nanti dengan menceritakan kalau itu bagaimana, berarti di atas juga sama, harus ada korelasinya di sana. Bisa difahami? Terus bagaimana kelayakan media lah? Kalau jangan ada kelayakan media di sini pun harus ada nyinggung-nyinggung. Media pembelajaran sebelum digunakan perlu melakukan studi kelayakan atau macam-macam. Tidak hanya pentingnya media pembelajaran, namun media yang pelajaran itu penting, namun selain itu yang layak gitu. Jadi cara membuat kelayakan itu seperti apa, membuat jadi layak gitu. Jadi ini ikut orang senior pun rata-rata kayak gini, namun tidak nyambung dalam hal menuliskan antara satu dengan yang lain. Terus kemudian nanti baru tujuan juga sama, harus ada di atas sambungannya.
Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ira. Jadi saya tulis di sini terlalu lebar penulisannya dan tidak fokus. Terus itu kalau saya lihat kesamaannya dengan beberapa peneliti itu cukup tinggi sekali. Gitu ya Mbak. Ya mungkin dengan ngopi sebagian atau paste sebagian, saya kurang tahu. Itu kan, ya nggak sebanyak yang lain. Ini banyak namun nggak sebanyak yang lain. Terus cara menuliskan kayak ini juga sama. Ya. Oke, sampai sini Mbak Ira atau yang lain ada ingin ditanyakan. Jadi karena itu nama mata kuliah adalah Mbak menghasilkan karya. Gitu ya. Kalau tidak jadi karya ilmiah nanti gagal tulisannya. Itu Mbak. Jadi ini diperbaiki. Besok Rabu kan kita kuliah lagi seminggu ini 3 kali. Jadi perbaiki terus supaya saya minggu ini harus 5 dengan itu. Nanti supaya endingnya terakhir pada kemauan terakhir itu dengan tinggal ngumpulin sudah benar semua. Gitu Mbak. Mbak Mas ini. Oke? Siap. Ada yang ditanyakan dari Mbak Ira atau yang lainnya? Atau masih bingung yang harus dituliskan atau apa? Jadi kata kuncinya kalau mau menulis sesuatu, pertama topik judulmu ini apa yang kamu angkat. Saudara menentukan dulu, terus membuat layout paragrafmu seperti apa. Kata-kata kunci di masing-masing judul di kalimat itu. Nanti jadiin itu sebagai sebuah latar belakang paragraf latar belakang gitu. Oke, saya rasa cukup karena masih ada teman-teman yang lain juga yang harus kita lihat ininya. Oke, Mbak Syahada baru join. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini Mbak Ira nggak ada pertanyaan? Halo? Halo Mbak Ira? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Berarti ini nanti prosesnya langsung direvisi ya. Jadi biar Rabu langsung ada lagi. Jadi tiap ketemu langsung nulis. Jadi saudara ada hasilnya keluar ini. Harapannya itu sudah bisa ada salah satu yang submit di mana gitu. Itu. Kalau Pak Dewanto kemarin nggak diminta, nggak dikoreksi tulisannya ya, hanya jangan buat modul itu ya. Halo, pas dengan Pak Dewa nggak diajari untuk nulis ininya kayak gini enggak? Atau sudah? Biar nggak mengulang. Tidak, Pak. Kemarin Pak Dewa kan cuma ngumpulin Word terus dikasih not-not yang harus diperbaiki aja gitu, Pak. Iya, ya sudah. Yang hasil perbaikannya itu misalkan itu bisa satu ini kan enak juga kalau saya maksudnya ya. Jadi harapannya minggu ini itu saudara sudah latar belakang selesai, sama lanjut ke kalau nulis kan latar belakang sampai kalau daftar pustaka saya tutup mata aja deh, saya anggap benar ya, langsung ke bab 3 aja yang ke metode, terus saya cara bahas gimana itu saya akan memberikan ini urutannya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Faridatus Syahadah. Betul Mbak ya, tadi katanya lagi keluar dulu. Sekarang saya lihat ke Mbak Faridatus Syahadah. Oke, ini ya Mbak, nanti bisa dilihat ini kan langsung ke save ya biasanya ya dari Google-nya ini. Nanti jenengan bisa lihat terus bisa langsung perbaiki di sini. Terus oh ya, cara penulisan ini jenengan kalau di Word-nya udah pakai ini, pakai EndNote atau pakai ini apa enggak? Mohon lihat teman-teman semua. Waktu nulis apa nulis manual ini? Ketika nulis kayak gini, nulis citasinya, referensinya. Oh ini manual ini. Halo, Mbak Faridatus Mbak siapa? Ira,
Ini nulis referensinya manual ya Mbak ya? Manual Pak. Oh, iya. Iya ini manual ini ya. Bukannya sudah diajari cara buat yang tidak manual? Halo? Ya sudah, tapi belum dipakai. Belum dipakai ya. Karena wetengnya kencet nggak pakai gitu ya. Ya sudah. Ya ini revisinya diperbaiki cara nulis itunya ya. Oke. Langsung diupload lagi ke sini baru juga nggak apa. Oke, saya lanjut nih, saya save dulu, saya save dulu lah, save. Oke. Loh, kok nggak save sih? File save. Nggak tahu lah ya. Oke, kita ke Mbak. Udah. Sekarang Mbak Faridatus Saadah. Sesuai dengan abjad ya. Mohon yang lain mengikuti. Oke. Kita buka filenya Mbak Faridatus Saadah. Beliau mengambil judul tentang pengaruh penggunaan kaca film pada panel surya dalam menjaga kestabilan efisiensi. Oke. Nah ini kalau mau dibuat kata kuncinya, pertama penggunaan kaca film. Oke, kemudian panel surya. Oke, terus efisiensi. Oke. Namun kalau saya lihat dari judulnya sangat umum gitu kan, tidak spesifik pada apa gitu kan, kaca film apa ini kan, ini mau coating atau mau apa saya kurang tahu gitu ya Mbak ya. Jadi kalau mau dengan bahas tentang ini sudah lumayan ini. Nah, namun ini ada apa, ada Indonesia ini kan, jangan mau cerita agak panjang gitu kan ya, cerita kenapa nggak dengan Indonesia sebagai negara tropis, tulis saja Indonesia apa, selain negara tropis ada ini Mbak Farida memenuhi halaman gitu ya. Halo, bisa dijawab? Mohon maaf Pak, putus-putus di saya. Oke, jadi jenengan nulis ini terlalu panjang sekali. Energi matahari memiliki banyak manfaat, sinar D, sinar E, dan lain sebagainya gitu ya. Ini sangat panjang sekali menurut saya. Kalimat ini bisa dengan membuat sebagai sebuah simpel kalimat, tidak terlalu panjang. Yang kamu inginkan dari paragraf ini apa toh Mbak? Yang manpowernya, kekuatan di paragraf ini apa toh? Itu Pak, Indonesia kan negara tropis, terus karena negara tropis hanya memiliki 2 musim, kemudian energi itu kan selalu tersedia sepanjang tahun. Nah kemudian karena terdapat energi matahari itu bisa dimanfaatkan untuk listrik, begitu Mbak, untuk pengganti energi yang berasal dari fosil. Loh, ini ada orang nulis kayak gini toh Mbak, mirip ya toh. Halo Mbak. Ya gitu ya, kalau nulis jangan kayak gitu caranya. Oke, saya tuh kalau lihat udah, wah ini orang Indonesia kalau nulis mesti kayak gitu urutannya. Bisa, kenapa harus pakai kata-kata Indonesia gitu kan, kenapa enggak gitu kan, kenapa enggak langsung gini kan, langsung energi matahari sebagai energi yang
bla 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 gitu kan, dimiliki, langsung dibalik aja merupakan apa untuk Indonesia. Itu juga boleh, kan tidak harus sama dengan orang lain kerjakan, hanya sebagai kata pengantar toh. Kan intinya kamu mau ini kan intinya gitu toh, kamu mau mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik gitu kan, via LTS. Itu kok kata kuncimu toh. Halo, Nggih. iya toh, atau jenengan mau mengusulkan gitu kan, apa, atau saudara bisa juga diawali dengan kampanye apa, energi biru gitu kan, atau sumber energi yang ramah lingkungan. Itu bisa dengan awali dengan kalimat itu, tidak harus sama dengan orang lain punya gitu ya Mbak. Ini ada banyak sekali Mbak sama dengan kata di bukunya Gramedia. Tropis yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Salah, dengan Indonesia banyak musimnya Mbak, gak hanya kemarau dan musim hujan. Ini ada musim rambutan, musim durian, musim mangga ya kan, gitu ya, musim panen gitu kan. Dan oke, ini mohon diperbaikinya gitu ya. Jadi silahkan menggunakan kata-kata Anda sendiri, itu satu. Ini banyak menggunakan kata-kata sendiri, jadi namun saya ada similarity isu itu karena pada bagian bawahnya yang tadi jenengan dan ngopi di beberapa tempat. Yang kedua, jenengan tidak banyak mengangkat data, mengambil ini datanya dari mana toh, gitu ya. Misalkan jenengan ini kan umum Pak, harus ada datanya walaupun umum karena ilmiah, gitu Mbak. Jadi misalnya paragraf 1, jenengan mau mengangkat apa temanya, note gitu kan. Paragraf 1 tentang energi surya yang ramah lingkungan, tersedia sepanjang masa gitu kan, dan apa, dan lain-lain. Ini kan Indonesia langsung berbalik yang memiliki potensi yang besar gitu kan, yang perlu dimanfaatkan. Langsung ada kata-katanya, namun pada proses manfaatannya terdapat permasalahan, yaitu efisiensi. Udah sampai sini, terus ganti paragraf. Kestabilan efisiensi dapat disebabkan oleh referensinya siapa dan lain sebagainya. Ceritakan di sini masalahnya apa saja. Koefisiensinya nggak stabil. Terus paragraf berikutnya, untuk meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya atau salah satunya coating film. Oke, kenapa coating ini penting? Nah, ceritakan penelitian mana saja yang pernah menggunakannya. Oke, dari sini jangan bisa langsung lanjut lagi. Terus misalkan penelitian yang lain. Terus sehingga ceritakan macam-macam penelitian tadi, terus dengan terus cerita juga penelitian yang lain. Tunjukkan tidak hanya penelitian ini bagus, ini enggak, ada evidennya, ada alasannya atau mekanismenya. Terus namun sampai semua penelitian tadi hanya menghasilkan efisiensi yang cukup rendah.
pada penelitian ini saudara mengusulkan ini apa ini pengaruh kaca film, coating kaca film ya. Kaca filmnya diapain Mbak? Kaca filmnya itu Pak digunakan sebagai pelindung biar suhu panel suryanya turun Pak. Nah, kaca film itu kan macam-macam tuh. Kan ada tipenya. Sistem coating di semua di coating pakai film. Gitu ya. Jadi di sini nggak hanya singkatnya, namun harus lebih detail dan lebih kuat supaya, halo apa dengar suara saya? Supaya orang pembaca itu tahu, oh maksudmu tuh kayak gini toh. Bedamu dengan orang lain tuh ini toh. Ini yang jadi keunggulanmu. Misalnya kayak tadi, jadi kan ngasih kaca film kayak gini. Ya kasih mungkin ribuan orang dan neliti kayak gini. Mungkin dia akan pengaruh jarak, siapa yang neliti. Pengaruh warna kaca film, siapa yang neliti. Akan ada efeknya. Nah, kan jadi kan bisa mengusulkan ke sana. Begitu Mbak. Yang lain bisa mengerti maksud saya? Yang ditanyakan Mbak Ira? Kalau enggak, saya lanjutkan ke peserta berikutnya. Oke? Halo? Atau yang lain ada yang tanyakan? Ini isinya cuma ini toh loh. Ayo, ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya lanjut ke peserta berikutnya. Ini ada berapa mahasiswa? Harus 13 hari ini mengalami 3 atau 4 ya. Selanjutnya, urut absen. Mas Gayo ada? Tapi belum mengumpulkan ya, Gayo ya? Halo, Gayo ada? Mas Gayo tadi katanya ada ujian Pak. Oke, belum mengumpulkan ya. Oke, intinya belum mengumpulkan. Mas Mbak Kholis sekarang ya. Mbak Kholis Satun. Sekarang kita buka datanya Mbak Kholis Satun. Kholis Satun mana? Sebentar. Oke, ini Kholis Satun ya. Ini isunya sama, similarity issue, saudara-saudara. Nah, ini Mbak Kholis Satun. Ini yang saya nggak tahu judulnya apa, Mbak. Mbak Kholis mau yang ngambil judul apa? Balik Khasatul Himmah Hasan. Iya, maaf lupa Pak. Judulnya itu Ya, judul-judulan. Judul-judulan. Ya udah, ini diperbaiki judul-judulnya enggak? ya lupa namanya. Udah. Jadi saya kalau nggak ada judulnya saya bingung, masih meraba-raba. Ini Sebentar. pakai ilmu, jadi kan terlalu dalam Mbak. Ini pakai ilmu hakikat katanya kan. Nanti tanya si siapa? Randy Aldano itu lagi belajar ilmu hakikat katanya. Judulnya itu Kereta Elektromagnetis Sederhana sebagai Media Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan CTL pada Materi Induksi Elektromagnetik kelas 12 SMA. Benar sekali ya judulnya ya. Oke, apa tadi? Kereta Elektromagnetik Sederhana sebagai Media Pembelajaran Fisika. Magnetik sederhana. Media Pembelajaran Fisika terus dengan pendekatan CTL pada
materi induksi elektromagnetik. Oke, Kelas 12. 12 SMA. Oke, terima kasih. Oke. Ya, kereta elektromagnetik sederhana. Berarti media pembelajaran lagi ya. Oke, berarti kata kuncinya media pembelajaran kayak Mbak siapa tadi nih ya. Media pembelajaran. Yang pertama tadi Mbak siapa? Ira. Ya, oke. Ira Jaya. Nah. Oke, terus pendekatan CTL. Oke, sama kayak ini. Plug ini hanya ganti kata-kata doang ya. Gampang kalau kayak gitu mah. Nggak perlu mikir ya. Terus kereta elektromagnetik sederhana itu yang apa tuh? Memakai kumparan kawat koper, kawat tembaga, lalu keretanya menggunakan baterai dan dua magnet di ujung. Toolnya itu kereta elektromagnetik sederhana. Bagus. Siap. Berarti kan kalau kamu jenengan mau membuat mungkin ini nggak lazim saya kerjakan ini. Karena memang teman-teman di pendidikan rata-rata nulis latar belakangnya itu dari jauh dari hulu gitu Mbak. Jenengan kan bicara hakikat gitu kan. Ya kan, hakikat ilmu, hakikat apa kan, terus hasil belajar, terus akibat proses jauh sekali Mbak ini alam goib apa alam apa nih kan, ini jangan alam kehidupan, ini alam hakikat katanya kan. Wah wis Itu tipe. ini kayak filosofi ya, titipan ilahi jadinya nanti gitu kan ya. Kalau style saya bukan seperti itu gitu ya. Ini suka-suka saya lebih sering to the point. Ini biasa langsung ke yang tadi misalnya mau ke ada pengantarnya tentang fisika atau pembelajaran fisika atau apa, atau langsung di tentang metode CTL langsung gitu juga boleh. CTL yang cerita bla 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 pada pembelajaran fisika. Nah, terus dengan mengangkat lagi isu tentang jadi kalau misalkan paragraf 1 sama paragraf 2 agak sedikit berbeda ya. Ini sudah lumayan semut ya sebenarnya saya lihat. Penulisan transisi. Pada transisinya juga ada. Jadi kan pembelajaran kontekstual gitu ya. Yang bagian akhir dari paragraf kedua. Sebentar saya tak off kamera dulu aja. Pada bagian kedua, ini kan dengan cerita pembelajaran fisika. Yang ini menceritakan tentang konsep pembelajaran juga gitu, konseptual. Ini masih nyambung, namun kekurangannya apa di tempatmu? Karena ini saya sudah mengevaluasi, saya evaluasi kekurangannya ya. Kekurangan misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan media pembelajaran kontekstual. Ini harusnya kalimatnya masih nyambung. Karena bla 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 bla. Gitu kan? Atau langsung dengan bla bla bla, langsung ini jadi satu kalimat. Dengan merancang. Begitu, ini referensinya siapa? Ini kata-kata ini perlu apa enggak fisik dan digital? Kalau jangan ada fisik dan digital, harus ada evidence-nya. Kenapa fisik perlu, kenapa digital perlu? Nah ini kan membingungkan, ini nggak ada referensi yang mengangkut. Jadi kan cerita media pembelajaran ini balik ke ilmu pengembangan media. Ini ilmu fisika merupakan ilmu dengan teknologi ya, kesuwan Mbak atau banget ini ngapain gitu kan. Kalau misalnya jangan ini mau tentang belajar, langsung aja masuk sisi pada materi bla 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 bla, langsung kayak gitu. Jadi nyambung antara paragraf itu ada sambungannya. Gitu ya Mbak? Ya Pak. Ya, terus sama kalau misalnya perlu apa, kasih reference. Kalau jangan nggak ngambilnya kasih reference. Gitu. Nah, misalkan beberapa negara misalnya ini misalkan kalau menurut saya bisa
kalau acuannya itu gitu kan, electronics, electrodynamics. Nah ini kan banyak tuh Amerika. Kalau jenengan baca tulisannya saat ini magnetnya dibagi menjadi 3 jenis, bla bla bla. Ini referensi siapa yang bagi ini? Ini di bawah ini Scott Dona. Ini dari Scott Duna ini. Kalau dari Scott Duna kenapa nggak bisa dibuat dalam satu kalimat yang sedikit lebih kompleks, gitu kan? Kalau karena pembagian itu perlu apa enggak? Atau langsung saya maunya langsung electromagnetic suspension atau electromagnetic apa induk track atau apa kan saya nggak tahu, itu persoalan penting. EDS langsung aja EDS gitu, EDS apa atau inductat merupakan bagian yang bla 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 bla, udah selesai, langsung to the point gitu. Jadi ini nggak mengulang, ini panjang sekali jenengan nulisnya. Saya mau bikin pendek aja tapi takutnya Nggak usah takut, kalau takut nanti bawa center nggak jadi takut gitu ya. Kalau mau di KKN takut biasanya orang kebanyakan sekarang. Oke, terima kasih. Jadi itu ya Mbak Kholis, mohon nulisnya to the point ya, misalkan sesuai dengan konteksnya Anda. Misalkan kenapa jenengan ini kan gini, kenapa ini kan tadi kenapa memilih kereta elektromagnetik sederhana, karena metode ini saat ini lagi tren di US gini-gini kan. Kamu jangan mau cerita gitu toh ya. Terus mengapa CTL udah lama kalau CTL, terus materi induksi ini jangan juga cerita pada misalnya dengan materi induksi adalah materi yang sangat susah atau apa difahami oleh siswa karena ini merupakan suatu hal yang abstrak, cari referensinya mana gitu kan. Oleh sebab itu dengan salah satu jangan bisa menyediakan, oleh sebab itu di beberapa negara telah mengembangkan dengan menggunakan ini kereta maglev ini kan, yaitu model bla 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 bla. Ceritakan hasilnya gimana orang menggunakan, ceritakan, harusnya pakai evidence-nya gitu tuh. Bukan hanya orang menggunakan aja kan, namun orang menggunakan itu punya alasan baiknya kemana. Oh baik jadi seperti ini, oh ini bagi seperti ini gitu Mbak, ada evidence-nya, ada argumennya. Kalau dengan argumentasi gitu kan, ditanyain kan kenapa Anda ini ya, oh karena saya ini, karena ini gitu. Terus baru dengan ceritakan, namun terdapat kesulitan ini pada penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang kesulitan tadi gitu Mbak. Jadi terus nanti di latar belakang di pembahas apa di itu juga akan nyangkut ke sana. Oke? Biar agak cepat, biar bisa nyambung ke kelompok apa teman-teman berikutnya. Saya batasi sampai 4 atau 5 gitu ya, biar besok ada yang lain. Ini kan ada 13. Bisa? Kalau Mbak Farida itu dengan Mbak Ira, bimbingnya sama Mbak Farida Pak Diwanto ya? Kalau Mbak Ira dan Mbak Kholis siapa Mbak? Ya Bu Yesi. Saya Pak Teguh Pak. Oke, oh Bu Yesi Mbak Kholis. Oh yang ngapak ini Mbak Ira Pak Teguh ya? Bener ya ngapak ya? Karena kol-kolahnya terdengar di sini. Iya gitu, Pak. Iya oke. Kalau kol-kolahnya terdengar tunggu gitu. Oke terima kasih. Maaf ini bukannya ya, bukan salah, namun hanya menjelaskan aja. Oke, kita lanjut ke Mbak Mutiah. Oke, ini saya sesuai dengan jadwal. Ini Mutiah. Ini spreadsheet. Ini sama Pak Fauzi Mbak ya, datanya ini. Apa ngambil sendiri dari mana Mbak? Biasanya spreadsheet Pak Fauzi. Itu dari tugas media pelajaran komputer Pak. Nah ini kan karena Pak Fa udah pernah menerbitkan yang seperti itu, jadi
Nah ini kan nanti orang banyak sekali kan, oh interaktif, oh pakai VBA, terus spreadsheet, oh, udah ada lagi 2003, banyak toh mbak, gitu. Oke, kita akan coba bahas satu-satu ya. Kalau jenengan nulis seperti ini, gitu ya, berarti ada media pembelajaran fisika, berarti ini topiknya cuma 3, ini media pembelajaran, gitu ya. Terus gerak parabola, terus yang kedua adalah spreadsheet. Oke, jadi minimal 3 paragraf itu harus dikemas. Terus dengan menceritakan tentang pada penelitian kali ini mau memanfaatkan media spreadsheet, gitu ya. Oke, kita lanjutnya ini juga sama, ini pasti sama kasusnya. Ini saya deteksi di sini kekurangannya dari teman-teman semua adalah satu, dalam penulisan citasi, transisi antara paragraf yang terlalu melebar, gitu ya. Terus kemudian maksudnya kalimat terlalu melebar, jadi tidak fokus. Itu hal yang utama yang saya temui dari teman-teman yang ada di sini malam ini. Oke, akan lanjut lagi ke sini, sama dalam menuliskan citasi tadi. Harusnya ini ada citasi, ngambilnya dari mana, tidak dituliskan di sana. Oke, jadi kalau misalkan mata pembelajaran fisika, memahami konsep fisika, oh ini panjang sekali mbak, pengembangan media. Ini kalau mau ini jadiin satu yang atas, yang 2 paragraf jadiin satu aja tentang pembelajaran fisika, gitu boleh, gitu ya. Pembelajaran sebagai tujuan ini harus ada referensinya. Kalau bisa jadi dalam satu kalimat itu bisa 2 atau 3 referensi, gitu ya. Bisa jadi tergantung dari cara kita menuliskan. Kemudian yang ini langsung ke arah media pembelajaran. Media pembelajaran ini salah tulis. Oh ini kayak nggak nyambung. Ini kalau jangan langsung diputus tengah jalannya. Langsung ini kayak terburu-buru, langsung ke media. Kalau jangan mau diurutkan ya. Misalkan kayak tadi tentang pertama media, perlunya media. Oke, kenapa perlu? Kenapa? Itu harus dituliskan di sini. Terus yang kedua, terus langsung bisa juga langsung kasus pada kasus gerak bebas. Kondisi media pembelajarannya bagaimana? Gitu mbak. Kenapa sudah perlu tadi? Terus kemudian selanjutnya gitu, untuk spreadsheet langsung mention ke spreadsheet juga boleh, namun kalau langsung mention ke spreadsheet kayak transisinya nggak bagus. Bisa jadi dengan mengawali juga media pengembangan ya pelajaran pada kasus gerak bebas sudah banyak yang mengerjakan, di antaranya yang dekat-dekat dengan spreadsheet, namun hasilnya bagaimana, sehingga pada penelitian kali ini kalau bahasa Inggris purpose, kalau ini apa ya, mengusulkan pembuatan media berbasis bla 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 untuk tujuan tadi. Terus kalau jenengan mau menceritakan tentang ini bagaimana karakteristik media gitu ya, ini kan jenengan mau tahu karakteristik media spreadsheet gitu kan,
hal yang terpenting dengan restu gitu ya, mindset hal yang salah satu ya, satu hal yang terpenting pada media seperti Oh alah. Astagfirullah. ah, Cek sapa ro? ini tadi apa jenengan Anu, anu, mengetahui karakter media Duh. tersebut. Nah, karena juga cari penelitian yang berkaitan. Oke, jadi ini terus jadi ada evidence-nya. Sehingga karena cara itu penting, maka namun penelitian ini masih sangat terbuka. Makanya dengan ceritakan masalahmu bagaimana mengetahui karakteristik, bagaimana simulasi ini membuat simulasi atau cara mensimulasikan, Mbak. Halo? Halo Mbak Mutiah, ini simulasi ini cara mensimulasikan spreadsheet-nya atau Iya. cara membuat spreadsheet-nya? Cara membuat spreadsheet-nya, Pak. Yang untuk Cara membuat spreadsheet itu sebuah masalah atau tidak? Itu masalah buat siapa? Buat developer atau buat siswa audiensnya? Cara membuat spreadsheet itu kan untuk developer, kan? Iya. Untuk pengembangnya, toh. Nah, kalau untuk pengembangan harus jangan ceritakan di atas ini. Masalah pembuatan media sosial dengan ini kasih tahu kesulitannya apa, orang menyelesaikan kesulitan ya. Terus saudara menawarkan apa untuk menjawab kesulitan tersebut, itu ya. Jadi kalau ini nanti saudara bisa menyambung ke topik-topik berikutnya. Kurang lebih itu Mbak Mutiah cara nulisnya. Oke, selanjutnya satu urat lagi ya. Masih kuat teman-teman? Kalau nggak kuat saya cukupkan. Saya ganti materi yang lain. Revisinya masih kuat? Nanti langsung direvisi di situ aja kalau mau revisi. Biar saya tahu hasilnya. Halo, masih sanggup? Selanjutnya ada Natasha. Halo Mbak Natasha, Mbak Sky, Mary Sky. Halo? Ada dengar suara saya? Mbak Jaya, apa Mbak Mary? Oke. Baik. Jenengan terlambat yang mengumpulkannya Mbak ya? Iya, Pak. Ya, siap. Sudah mengakui. Oke, sekarang kita lihat kerjaannya Mbak Mary Sky. Oke, ini nggak ada judul ya Mbak ya? Belum ada judul. Halo? Belum ada judul. Karya Iwan Fals. Oh, bukan. Apa ini? Karyanya Mbak Natasha. Kalau ini ceritanya gimana? Topik yang akan angkat apa Mbak? Gimana, Pak? Yang akan jenengan angkat apa ini? Pembuatan modul elektronik, Pak. Oke, ditulis ya. Terus apa lagi? Ada kata kunci yang lain? Modul elektronik berbasis modul. Terus sudah. Untuk materi fluidostatik. Kayak gini Mbak. Oh, ada tahu sudah ada Mbak? Oh, ini sudah ada Mbak. Pembuatan model LMS sebagai media pembelajaran fluidostatik. Terus jenengan teliti buat apa Mbak? Oh, ini udah ada orang.
itu dengan Pak, QR. QR code. Terus bedanya apa? Nggak ada ini ya. Kalau jenengan maunya ada QR code-nya, ini harus muncul di sini. Bedanya dengan yang lain apa? Ini kan nggak muncul. Ini kan ada QR reader. Ya. Kalau jenengan mau menunjukkan quick response code gitu ya, berarti ini harus ada di sini, harus ditampilkan. Gitu. Ini misalkan dibuat ini, oke Mbak. Nah, kalau misalkan mau jenengan harus buatnya seperti ini ya Mbak Natasha ya. Jadi supaya yang kita tonjolkan adalah QR-nya. Orang lain belum ada. Kalau misalnya jenengan harus berani klaim seperti itu. Ini udah ada skripsi yang pakai ini tuh. Tuh, udah ada Mbak. Model fisika. Udah untuk konsep usaha dan energi ya. Konsepnya wirausaha. Oh, ini ada Mbak. Ini ada juga Mbak Unesa Mbak 2022. Ini juga ada Mbak. Ya, sudah banyak Mbak ya. Jadi saya juga bingung kalau kayak gini. Karena sudah banyak orang mengerjakan hal itu, mengerjakan hal yang sama. Jadi urutannya kalau mau ini mengerjakan ini, pertama modul elektronik, gitu ya. Yang kedua QR code, yang kedua Moodle, yang ketiga Moodle, yang keempat adalah unida statik. Itu yang jenengan coba buat apa? Saran untuk buat latar belakang minimal ada 1, 2, 3, 4 subbab tadi, 4 paragraf tadi, sehingga bisa dimengerti dan mudah difahami oleh orang lain. Oke, sampai sini Mbak Ira. Terus nanti kalau baru jenengan mau yang kamu angkat apa, ini Syamsuddin banyak sekali, biasanya ini beda Mbak. Mendengarkan kuis tentang warga negara ini 10 ini apa Mbak? Halo? Halo? Halo, apa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Apa dengar suara saya? Halo? Pak. Ya, ini kayaknya nggak terdengar ini. Mbak siapa tadi yang terakhir? Yang barusan saya ajak ngobrol di Mbak Natasha. Halo Mbak Na? Nggak ada orangnya ya? Mbak Natasha ke live, Pak. Oh, ya sudah. Wes ruwet nih ya. Oke. Selanjutnya nih. Siapa ini yang mau lanjut apa kita cari materi, baca papernya besok hari Rabu lagi. Kita tinggal ada 6. Kita akan lanjut 6 untuk hari Rabu besok ya. Sekarang saya tambah satu materi yang tentang ini. Ini bukan materi saya hanya dapat dari beberapa referensi, dan ini salah satunya how to read scientific scientific paper. Bagaimana kita membaca sebuah tulisan ilmiah. Biasanya tulisan ilmiah ya, kalau saudara membaca ya, pertama lihat organisasi papernya dulu, terus baru membaca paper. Nah, tipe-tipe paper kemarin sudah dibahas, ada original artikel, case report, dan macam-macam gitu ya. Terus kemudian rata-rata lazimnya isinya ini: judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Nah,
ini adalah ringkasan dari sebuah tulisan. Mungkin kemarin ada yang mengatakan pernah nulis abstrak ya, siapa ya? Nulis abstrak ya. Nulis paper untuk conference. Kemarin siapa ya yang punya pengalaman itu? Bisa sharing? Halo? Halo, siapa yang punya pengalaman itu? Halo? Halo? Mohon yang belum presensi untuk segera presensi. Nah, ini satu paper terdiri dari bagian-bagian ini. Nah, tadi kita bahas tentang introduction. Introduction adalah berupa isinya adalah buat apa yang sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa harus ini, kenapa harus itu, gitu ya. Kalau metode, bagaimana riset ini dikerjakan. Dan biasanya di metode, teman-teman nulisnya menggunakan bahasa pasif. Kalimat pasif maksudnya. Kalimat yang pasif, bukan kalimat aktif. Kemudian result itu menunjukkan tentang hasilmu, tidak hanya menunjukkan hasil, dia juga mendiskusikan hasil dengan dan bandingkan dengan penelitian lain. Diskusi itu untuk membandingkan tadi dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini lebih detail lagi, nanti ini saya kirimkan aja, ini bukan punya saya. Jadi di introduction itu saudara juga bisa menawarkan sesuatu yang baru apa yang tidak dikerjakan oleh yang belum atau tidak dikerjakan oleh orang lain. Jadi mention di introduction atau di pendahuluan. Terus metode tadi ini ada, terus action. Biasanya ada satu lagi adalah acknowledgement atau ucapan terima kasih, dan ini reference. Oke, salah saya itulah ya, singkat aja. Sampai sini nanti ini saya kirimkan filenya, bukan file saya, ini file orang lain. Oke, sampai batas ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Natasha, tidak apa-apa. Silahkan Mbak Natasha, Mbak Mutiah, dan Mbak Nurul Azizah untuk presensi, belum presensi. Ini tentang teori yang tentang how to read the scientific papers. Itu pembahasannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kemarin ini yang nanya tentang ini adalah Rania ya. Rania tanya, untuk introduction itu isinya apa ya? Memperkenalkan tentang teknologi kita, kenapa kita milih tema itu, dan lain sebagainya. Itu ada di pendahuluan atau introduction. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh minta file tadi yang sudah di Curhat-curhat. Itu bukannya di ya. di drive kan ada toh? Kemarin kan ngirimnya lewat Google Form, Pak. Oh gitu. Iya, Google Pak. from whom? From apa, Mbak? Apa namanya? Google Form. Oh ya, Google Form, Iya. bukan Google Form atau Google From? Halo? Google Form atau Google From, Mbak? Bingung ya? Google Form. Ya, Google Form ya, bukan Google From ya. From whom nanti tanya, dari mana? From where, dari mana? From whom, dari siapa nanti ya. Oke, ini saya dapatkan linknya. Oke, siapa yang punya link ini? Salin link ya. Ini saya tulis di sini. Oke. Oke, udah. Ini bisa di-download sendiri ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi nanti kita minggu besok Rabu pagi bisa ya?
Halo, kita tambahnya Rabu pagi dengan Jumat kembali ke tempat biasa. Jadi kita bisa 5 pertemuan minggu ini. Karena minggu depan saya belum tahu, jadi biar saudara minggu ini selesai introduction sama metode. Nanti terus dengan kumpulkan gitu ya. Jadi langsung tiap hari kayak gitu supaya nanti hasil jenengan punya hasil ikut ini tuh ada hasilnya gitu loh, bukan hanya ngemeng-ngemeng tok. Nanti kita juga akan tambahkan yang diajari cara nulisnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau cukup kita akhiri pertemuan hari ini. Bertanya Pak, Dalam ya, silakan Mas Randy. bertanya Pak, yang terkait penulisan tadi itu saya masih agak bingung gitu Pak, yang bagaimana pas kapan kita menggunakan kalimat aktif atau pasif gitu Pak, dan Oke, kayak misalnya kepenulisan seperti penulis atau saya atau kita itu bagaimana sih Pak dalam penulisan karya ilmiah? oke, kalimat pasif biasanya yang dipakai di metode Mas. Kalau pas nulis biasa rata-rata aktif kalimatnya. Pas untuk latar belakang dan lain-lain. Gitu ya. Dan itu rata-rata past tense atau kerjaan yang lalu, kerjaannya orang lain. Gitu ya. Kalau kerjaan kita menawarkan we propose, kita menawarkan untuk ngapain. Gitu. Oke. Jadi kalimat pasif dipakai pada bagian metode. Bagian yang lain tetap aktif, tidak apa-apa. Hanya pada metode ada lazimnya pakai pasif. Begitu. Ada lagi? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Pak yang tadi itu Pak yang penggunaan kata seperti saya atau kita atau penulis itu sebagai bagusnya atau sebaiknya bagaimana gitu? Ya. Nah, ini nanti ada sesuatu yang menarik yang bisa kita baca ya. Kalau saudara mengerjakan sesuatu, gitu ya. Kalau di penelitian jarang kita menuliskan saya atau kita, gitu kan. Itu biasanya kalau nulis kan nggak mungkin sendiri, biasanya kita nulisnya kita, gitu ya. Namun kalau saudara interview itu akan mengaruh juga, saudara sering pakai kita, terus saudara jadi dipertanyakan nanti kalau saudara melakukan sebuah interview kerja misalnya sama psikolog atau interview apa, kita pernah melakukan ini kan kita, kamu apa, nanti tanyain gitu ya. Itu beda konteks. Kalau riset kan tidak mungkin sendirian, jadi bisa kolaborasi sama tim, maka nulisnya we propose gitu. Atau kalau jenengan nggak mau pakai kita atau kami atau macam-macam, langsung aja tulis pada penelitian kali ini metode yang dipergunakan adalah bla 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 bla. Atau pada penelitian kali ini, yang tadi kan metode yang digunakan adalah bla 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 bla. Metode ini dipergunakan pada penelitian ini, itu juga boleh. Biar tidak menggunakan banyak ke kita atau kamu atau siapa dia atau macam-macam. Gitu Mas. Itu solusinya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini laki-lakinya cuma Mas Randy toh yang ikut ini, Mas Randy. Iya Pak. Ya. Oke, Rania mungkin nanya. Ira Sekar. Mbak Taskia. Atau Mbak Sinta, tidak ada? Halo, tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Kayaknya sudah pada ngantuk itu teman-teman nih. Ini kok sudah pada nggak ada suaranya? Belum ada Pak? Wah, sekarang belum ada.
Oke, yang lainnya ini ada enggak ini ya? Ya sudah deh, kita tutup untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah Rabu pagi, melanjutkan yang tadi belum dibahas, sama yang sudah tahu perbaikannya silahkan diperbaiki biar bisa continue terus menerus saya bisa mengoreksi. Demikian pertemuan hari ini, malah tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Iya, langsung pada keluar suaranya ya kalau udah salam ya. Menjawab salam hukumnya wajib, kata Randy Aldano itu ya. Ya, siap. Oke, Mbak Nun. Saya end meeting ya.